pada saat kita meminum obat. Biasanya kalau efek samping obat ini di atas kadar efektif minimum sama di maksimum dan ada di bawah kadar efektif minimum. Oke, di atas kadar efek gimana Mbak tadi di atas kadar efektif maksimum sama di bawah kadar efektif minimum. Terus ini adverse enggak ya? Enggak beda. Sabar Mbak Fatimah. Mau lagi nanti ya. Kemudian silakan dijawab untuk adverse event Mbak Zakiatul Hanifah. Iya Bu, adverse event. Adverse event itu merupakan kejadian yang tidak diharapkan yang disebabkan oleh kesalahan pengobatan. Dan dampaknya itu negatif bahkan fatal buat pasien. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat KTD, kejadian tidak diharapkan. Itu. Oke, terima kasih Mbak Zakiatul Hanifah. Selanjutnya, reaksi obat yang tidak diinginkan. Silakan Mbak Meila Tunjung. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Tiara. Sebelumnya suara saya masuk, Bu? Masuk. Oke, sesuai yang dijelaskan oleh Bu Tiara, teman-teman, ROTD itu tadi adalah respon obat yang tidak dikehendaki. Hal ini biasanya terjadi pada lansia karena kompleksnya pengobatan yang dialami. Jadi sesuai dengan namanya, reaksi obat yang tidak dikehendaki ini bukan terjadi karena kesalahan pengobatan, tetapi terjadi karena kondisi pasien itu sendiri. Biasanya itu lebih ke membahayakan reaksinya ini karena cenderung akan memperumit pengobatan yang nantinya akan dijalani oleh pasien. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tunjung. Terima kasih Mbak Fatimah dan terima kasih Mbak Zakiatul Hanifah. Saya mohon izin ya, sebelumnya saya tadi di awal belum bilang bahwa saya off camera karena jaringan saya tuh belakangan agak nggak stabil kemarin untuk praktikum keluar sendiri beberapa kali. Jadi karena saya menggunakan paket sendiri, jadi ini saya matikan ya video saya. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih definisinya? Kemarin sudah dibahas. Oke, nggak mau gerak. Oh, sudah. Efek samping obat adalah respon yang merugikan dari suatu obat terjadi pada dosis lazim. Jadi, kalau adverse drug reaction itu ada di dosis terapeutik, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Fatimah. Untuk yang adverse event atau kejadian tidak diinginkan adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi, namun belum tentu disebabkan oleh obat tersebut, maksudnya oleh obat yang dicurigai. Bisa jadi kejadian yang tidak diinginkan ini terjadi oleh sesuatu yang masuk selain obat, gitu ya. Kemudian reaksi obat yang tidak diharapkan adalah reaksi obat yang tidak konsisten dengan informasi produk. Tidak diharapkan jelas negatif seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Meila Tunjung. Kemudian perbedaan ADR dengan AE itu apa? Ada yang mau menambahkan? Mbak Meila Tunjung, silakan tunjuk satu temannya. Oke, Bu, sebentar. Yang jarang Mbak, jarang saya panggil gitu. Oke. Salwanda sepertinya jarang ya, Bu? Jarang. Oke. Terima kasih Mbak Meila. Silakan Mbak Salwanda. Bentar. Apa sih perbedaan adverse drug reaction dengan adverse event? Oke, Mbak Salwanda apa? Mbak Salwanda. Mbak Salwanda. Ayo Mbak Salwanda. Nggak apa-apa.
jawab aja. Perbedaannya apa? Dilihat dari definisinya. Ayo, Pak Sawanda. Pak Sawanda, sudah mencarinya? Silakan dijawab. Dari itu, Bu. Efeknya mungkin dari obatnya itu. Efeknya dari obatnya contohnya gimana, Mbak? Contohnya bagaimana? Efeknya dari obatnya maksudnya seperti apa? Kalau yang ADR itu terjadi ada dosisnya. Kalau yang exposure event itu terjadi selama terapi namun belum diketahui penyebabnya dari obat itu. Gitu. Ya, bisa jadi sih. Tapi spesifiknya dari situ berarti yang menyebabkan perbedaan adalah ini ya, ADR terjadi akibat dari penggunaan obat dalam dosis yang tepat. Kalau adverse drug reaction dihubungkan dengan pemberian obat yang tidak tepat atau faktor perancur lainnya yang muncul pada saat penggunaan obat, namun tidak harus disebabkan oleh farmakologi obat tersebut. Jadi kalau adverse drug reaction atau efek samping obat itu berhubungan dengan farmakologi obatnya. Tapi kalau adverse event itu enggak. Contohnya, adverse drug reaction itu terjadi ketika kita minum antasid. Kita minum antasid kemudian mengalami diare gitu ya. Itu adalah dari farmakologi obatnya. Tapi kalau adverse event, contohnya seperti kita minum captopril, diminumnya setelah makan. Kemudian ketika kita ditensi, bukan kita. Ketika ada pasien meminum captopril, kemudian setelah makan, setelah ditensi itu tidak turun tensinya. Dia stabil atau malah tinggi. Kenapa? Karena bukan dari farmakologi obatnya saja, ada interaksi dengan makanan. Makanan inilah yang dapat menurunkan efek obat dari captopril. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kejadian efek samping obat itu terjadi karena intervensi yang berkaitan dengan penggunaan obat dan sering terjadi pada orang dewasa tua. 90% orang dewasa lebih dari 65 tahun mengkonsumsi obat lebih dari satu obat ya, multiple drugs biasanya per minggu. 10-25% diantaranya mengalami efek samping obat. Nah, kejadian ESO sendiri terjadi 3,4-7% dari jumlah pasien masuk rumah sakit. Jadi sekitar 28%-nya itu dapat dicegah kalau ketahuan ya. Kemudian 1,9 juta di antara 38 juta pasien mengalami kejadian ESO setiap tahun, di mana 180.000 adalah kejadian yang 180.000 ya adalah kejadian yang mengancam jiwa. Aduh, mohon maaf, saya agak oleng. Oke. Laporan kejadian ESO di berbagai negara. Sayangnya Indonesia belum terekam gitu ya. Perancis. Di Perancis ini 2067 pasien usia 20-67 tahun, 14,7% laporan tentang reaksi samping sistemis untuk satu atau lebih dari obat yang dialami. Kemudian di Swiss lebih banyak lagi, 5.068 pasien rawat inap, RS 17% pasien mengalami reaksi yang berlawanan terhadap obat-obatan. Kebanyakan obat-obatan yang mengakibatkan adanya reaksi efek samping obat itu antibiotik dan juga enzim. Kemudian Amerika Serikat 20% dari semua pasien rawat inap setidaknya menderita satu efek samping obat selama mereka dirawat di RS. 120.000 kejadian kematian
per tahun akibat penggunaan obat, belum termasuk obat terlarang. Kematian akibat efek samping obat yang seharusnya menjadi perhatian seolah-olah merupakan yang diabaikan seperti di negara kita tercinta, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari adanya laporan kejadian ESO, berarti di sana penanganan atau monitoring dari efek samping obatnya ini berjalan dengan baik karena ada efek samping obat yang mencurigakan langsung dikumpulkan dan didata sehingga negara tersebut memiliki data yang spesifik. Indonesia ada nggak Bu? Ada, tetapi untuk sekarang belum belum terakumulasi dengan baik, apalagi untuk di rumah sakit gitu. Oke, ini siapa yang paling sering mengalami ESO? Kira-kira siapa nih? Mbak Salwanda, silakan tunjuk satu temannya. 3 teman. Untuk siapa yang paling sering mengalami ESO? Siapa yang paling parah jika mengalami ESO? Obat apa saja yang paling sering menyebabkan ESO? Pertama, Clara, yang Siapa kedua yang pertama? Kalimatus, yang ketiga Terensina Clara. Oke, Terensina Clara nomor 1. Kemudian yang nomor 2 Kalimatus. Yang nomor 2 Mbak Kalimatus. Yang ketiga Selfie. Yang ketiga Mbak Selfie. Silahkan dijawab untuk dari Mbak Teresina dulu. Mbak Teresina. Siapa yang sering mengalami efek samping obat? Siapa yang paling sering mengalami efek samping obat? Mana Mbak Teresina? Siapa nih kira-kira yang paling sering mengalami efek samping obat? Mbak Teresina. Ya, Bu. Iya, silakan Mbak. Itu, Bu. Orang lansia, Bu. Ada lagi nggak selain para lansia? Lansia sama bayi, Bu. Bayi yang berapa tahun? Di bawah Berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari? Apa? Mbak Teresina, kok hilang suaranya? itu, Bu. 7 bulan sampai 9, Bu. 7 bulan sampai 9. Oke. 7 bulan sampai 9. 9 apa nih? 9 bulan, 9 hari, 9 tahun? 9 bulan, Bu. 9 bulan. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, Mbak Kalimatus. Siapa yang paling parah jika mengalami ESO nih? Tadi Mbak Teresina menyebutkan yang paling sering, Bu, itu lansia sama bayi. Bayi berumur 7 bulan sampai 9 bulan. Nah, kalau yang paling parah kira-kira menurut Mbak
kalimatus siapa? Atau ada golongan lain yang bisa mengalami ESO dan parah? Mbak Kalimatus. Enggak. Mungkin lansia, Bu. Mungkin lansia. Ketidakmungkinnya? Menurut saya lansia, Bu, yang paling berat. Menurut Mbak Kalimatus lansia. Oke, terima kasih. Alasannya apa, Mbak? Kenapa? Karena mungkin daya tahan tubuhnya udah melemah, Bu. Daya tahan tubuhnya sudah melemah. Oke. Lansia daya tahan tubuhnya melemah. Jadi para lansia ini yang paling parah jika terkena efek samping obat. Gitu. Terima kasih Mbak Kalimatus. Oke, yang terakhir Mbak Selvi, obat apa yang paling sering menyebabkan ESO? Antidepresan mungkin, Bu. Antidepresan. Antidepresan yang mana? Yang golongan SSRI. SSRI contohnya apa? Ada fluoxetine. Apa? Ada fluoxetine, Terus? paroxetine, sertralin, citalopram. Oke, antidepresan pokoknya, Bu. Trisiklik masuk nggak? Gimana, Bu? Trisiklik masuk nggak? Mbak, gimana Anda berada? Yuk, cepat. Iya, Bu. Trisiklik masuk? Iya. Iya. MAUI masuk? Sepertinya masuk, Bu. Sepertinya masuk. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Selvi, terima kasih Mbak Kalimah. Kita bahas siapa sih yang paling sering mengalami efek samping obat? Yang paling sering mengalami efek samping obat adalah neonatus, ya, bayi. Tapi neonatus ini bayi yang seperti apa sih? Bayi umur berapa maksud saya? Neonatus atau bayi ini adalah usia 0 sampai 28 hari. Ya, neonatus adalah bayi baru lahir 0 sampai 28 hari. Kemudian orang tua atau lansia di atas 60 tahun, wanita berhubungan dengan hormon, kemudian pasien dengan penyakit hati atau ginjal, dan mereka yang sebelumnya memiliki riwayat terkena efek samping obat. Efek samping obat paling sering terjadi pada awal terapi 1-10 hari. Dan mohon maaf, yang paling parah mengalami efek samping obat adalah neonatus. Neonatus lebih rentan dibandingkan dengan lansia. Kalau lansia mengalami neonatus karena ada beberapa faktor. Bisa dikarenakan adanya multiple drug yang memang pasien itu dapatkan, atau dikarenakan memang adanya penurunan fungsi organ dari lansia tersebut. Penurunan fungsi organ inilah yang tidak bisa lagi mengkompensasi ketika ada zat kimia masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Kemudian obat yang paling sering terlihat ya yang paling sering menjadi masalah ketika efek samping obat itu antibiotik paling banyak. Walaupun memang obat-obat syaraf tuh ada ya, tapi enggak terlalu. Antibiotik paling sering. Antibiotik SJS lah. Berhubungan dengan imun kan itu SJS. Kemudian bisa penurunan fungsi ginjal, kenaikan
fungsi ginjal, ada rash, ada ke bayi juga, baby Grace syndrome, kemudian ada apa namanya, menyebabkan abnormalitas pada sel darah merah, abnormalitas pada neutrofil, seperti itu dan lain sebagainya. Paling banyak adalah antibiotik. Kemudian ada digoxin, ada diuretik, ada kalium, analgesik, obat penenang, insulin, aspirin, glukokortikoid ya dari steroid, kemudian antihipertensi dan warfarin. Ini yang paling banyak ya. Walaupun tadi yang seperti disampaikan Mbak Selvi itu juga tidak salah. Antidepresan, obat-obat syaraf itu banyak juga. ESO-nya, efek samping obatnya seperti itu banyak, tetapi lebih banyak sini. Jadi kalau antibiotik itu kadang tidak bisa terbaca gitu. Tiba-tiba misalnya pasiennya ruam, tapi bukan ruam yang seperti SJS. Jadi itu ruam ada banyak, Mbak. Ruam karena antibiotik. Ada yang kayak SJS, ada yang kayak cacar, ada yang kayak apa tuh namanya yang kayak kulitnya jadi kayak wax gitu, psoriasis. Kemudian ada yang namanya kayak eksim, ada yang bentuknya kayak jerawat, ada banyak. Antibiotik itu apa namanya bisa kemana-mana seperti itu. Reaksi munculnya ESO itu bisa di awal pengobatan, reaksi perkembangan selama jangka waktu pengobatan, dan muncul lama setelah obat dihentikan. Awal pengobatan contohnya injeksi penisilin. Kemudian reaksi berkembang selama jangka waktu pengobatan, contohnya menggunakan steroid oral jangka panjang. Kemudian muncul lama setelah obat dihentikan, itu diethylbestrol yang digunakan oleh ibu hamil. Nah, awal pengobatan nih, minta tolong Mbak Selvi pilihkan satu temannya, kemudian Mbak Teresina mintakan satu teman untuk nomor 2, dan Mbak Kalimatus nomor 3. Mbak Selvi siapa temannya? Safna, Bu. Mbak Sapna, oke. Mbak Sapna, silahkan. Yang maksudnya itu efek dari injeksi penisilin, Bu. Yes. Apa Mbak? Itu Bu, injeksi penisilin itu bisa menyebabkan akumulasi elektrolit. Enggak, bukan itu. Nyeri kemerahan, enggak. Ya tuh, dibantu sama temen yang ke belakang. Bukan itu. Itu Bu, kemerahan, bengkak, atau nyeri di lokasi injeksi. Bukan. Reaksi hipersensitivitas. Bukan.
Coba lagi. Apa? Injeksi penisilin. Awal pengobatan, kata kuncinya itu. Ketika disuntikkan pertama kali oleh injeksi penisilin, apa yang terjadi? Kenaikan suhu tubuh, Bu. Sakit kepala, harus Bukan. nyeri. Bukan. Itu enggak bahaya, yang bahaya. Anafilaksis, Bu. Yes. Reaksi anafilaksis. Reaksi anafilaksis itu apa sih, Mbak? Reaksi anafilaksis kenapa bahaya? Kenapa bahaya, Mbak? Dia itu reaksi sistem imun, Bu. Iya, reaksi sistem imun. Kenapa bahaya? Dia bahaya bisa mengancam nyawa karena dia itu nanti berkembangnya dengan sangat cepat. Lah iya, kok bisa dia mengancam nyawa dan bahaya itu kenapa? Manifestasinya apa sih manifestasinya? Sulit bernapas, penurunan kesadaran. Manifestasinya Itu pasien dapat pasien apa? Ayo, pasien apa? Itu, Bu, timbul hipotensi secara tiba-tiba. Betul, adanya hipotensi secara tiba-tiba, kemudian terjadi penyempitan pada saluran pernafasan, itu yang bahaya. Biasanya terus nanti pasiennya tuh kayak asma, tapi hipotensinya juga turun, nggak cuman asma aja, nggak cuman sesak nafas aja, tapi adanya vasokonstriksi itu menyebabkan tekanan darahnya terus turun, disertai dengan pembengkakan di organ-organ dalam dan juga mukosa pada wajah. Mukosa pada wajah tuh di mana saja? Di mata, di mulut. Itu biasanya pada bengkak. Itu yang paling umum, paling membahayakan dari anafilaksis. Jadi kalau pasien-pasien memiliki riwayat anafilaksis, biasanya ada obatnya yang disuntikkan secara langsung gitu ya untuk mengobati anafilaksis. Itu cepat banget obatnya. Paling beberapa detik sudah bereaksi. Karena memang anafilaksis juga berkembangnya sangat cepat gitu. Apalagi yang adanya sesak nafas, kemudian penurunan tekanan darah atau hipotensi. Oke, nomor 2, Mbak Teresina, silakan memilih satu temannya. Bismillah, Bu. Siapa? Beris. Beri, silakan. Saya, Bu. Iya. Ya itu kan efek konsumsian steroid oral jangka panjang. Itu bisa menyebabkan kegemukan pada bagian tubuh. Jadi kayak yang tadi di wajah, di bahu, di perut, atau bisa juga lebih parahnya ke seluruh tubuh. Terus menurunkan daya tahan tubuh, sama dia bisa meningkatkan resiko hipertensi. Soalnya efek samping steroidnya itu menahan garam di dalam tubuh, jadi dia bisa meningkatkan tekanan darah itu. Sama yang terakhir mungkin parah pendarahan lambung. Pendarahan lambung, kemudian tadi ada akumulasi cairan di
seluruh bagian tubuh. Namanya apa kalau akumulasi cairan dalam seluruh tubuh tuh, Mbak? Akumulasi cairan di seluruh tubuh Ya, namanya Bu. Namanya apa? Edema bukan? Namanya apa? Yang khusus untuk steroid oral jangka panjang. Disebut. Nggak ngerti, Bu. Belum nemu. Moon phase. Oh iya. Moon phase itu adalah efek samping yang paling sering timbul karena pengkonsumsian steroid jangka panjang. Biasanya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang menyebabkan ini nih obat apa namanya, Mbak? Obat biar gemuk. Seperti itu. Ada lagi satu yang bahaya apa? Biar gemuk tuh pakai dexamethasone misalnya. Itu bisa menyebabkan gemuk seketika. Enggak, itu bukan gemuk tapi moon phase. Dia adanya akumulasi cairan pada seluruh badan. Gitu. Kemudian terjadinya apa, Mbak? Satu lagi. Steroid oral jangka panjang yang harus diperhatikan. Hipertensi. Bukan. osteoporosis. Osteoporosis. Iya, osteoporosis. Pengkonsumsian steroid jangka panjang itu juga dapat menyebabkan osteoporosis. Apalagi dikonsumsi oleh wanita, karena wanita itu lebih rentan terkena osteoporosis, apalagi sudah mengalami fase menopause. Kenapa? Karena ketika fase menopause itu estrogennya drop. Estrogen merupakan salah satu faktor untuk menjadi osteoblast. Aduh, nanti itu teman-teman nanti di mata kuliah lain ya. Jadi osteoblast itu yang nanti membentuk pembentukan tulang gitu dalam tubuh. Ketika salah satu yang membentuknya adalah estrogen. Nah, ketika estrogennya drop karena menopause, tidak ada osteoblast. Yang terjadi adalah osteoklas. Gitu. Kalau osteoklas terjadi adalah perombakan tulang atau kalau itu lama-lama terjadi pengikisan terus-menerus, akan terjadi osteoporosis. Gitu ya. Jadi untuk wanita itu tolong diperhatikan apa saja yang dikonsumsi karena efeknya mungkin nggak sekarang, tapi efek jangka panjangnya itu lebih banyak. Oke, kemudian yang nomor 3, silahkan tadi Mbak Teresina sudah. Kemudian Mbak, siapa satunya tadi? Kalimatus ya? Mbak Kalimatus silahkan menunjuk satu temannya. Eta, Bu. Mbak siapa? Eta. Mbak Eta, silahkan Mbak Eta. Contoh itu Bu, bayinya itu rawan lahir prematur kalau nggak keguguran gitu. Kenapa sih, obat apa sih dietil ini Mbak? Dietil stilbestrol ini obat apa sih? Kenapa dia hormon buatan Bu, seperti estrogen gitu, menyerupai estrogen. Untuk apa gunanya? Untuk mencegah kelahiran prematur, komplikasi kehamilan hingga keguguran. Oke, jadi awal mulanya pemberian dietil stilbestrol ini untuk ibu hamil untuk mencegah adanya keguguran pada pregnancy yang pertama atau di trimester awal. Tetapi pada studi-studi menerangkan atau menemukan bahwa
mempertahankan janin dalam kandungan. Ya, jadi kalau untuk keguguran itu malah jauh lebih banyak, dan ketika penggunaan pasien menggunakan diethylstilbestrol ini tidak keguguran, tetapi biasanya anaknya mengalami kecacatan. Gitu. Seperti apa kecacatannya? Terjadi adenokarsinoma pada vaginal biasanya. Kalau pasien-pasien yang ibunya meminum diethylstilbestrol seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Eta, kemudian Mbak-mbak yang lainnya. Selanjutnya, ini adalah faktor-faktor pendorong terjadinya efek samping obat. Adanya terapi obat ganda atau multiple drugs therapy. Kemudian usia, ada jenis kelamin, ada penyakit, ada perbedaan farmakokinetik, perbedaan etnik, faktor farmasi, dan rekonsiliasi obat yang tidak lengkap. Kalau yang terapi obat ganda, silakan Mbak Eta ambil satu temannya. Riza, Siapa? Riza. Mbak Riza, silakan. Mengapa terapi obat ganda menjadi faktor pendukung terjadinya efek samping obat? Mbak Riza? Mbak Riza? Iya, Bu. Iya, apa Mbak? Kenapa multiple drugs therapy itu salah satu faktor pendorong terjadinya efek samping obat? Dikarenakan apa? Ayo Mbak Riza. Mbak Riza, ayo. Satu. Ada interaksi antar obatnya itu, Bu. Oke, jadi kalau obatnya banyak, itu terdapat kemungkinan untuk banyak juga terjadi interaksi obat. Dan kita kadang tidak mengetahui ada interaksi obatnya di mana, kecuali memang kita menggunakan aplikasi untuk mengecek terlebih dahulu ya, ada interaksi obat atau tidak di dalam obat-obat yang digunakan. Seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi. Biasanya ketika multiple drugs reaksi obat akan memicu peningkatan faktor alergen dalam tubuh. Jadi pasien-pasien yang memang sensitif terhadap obat gitu ya, banyak alerginya terhadap obat, ketika dikasih multiple drug itu tuh bisa memicu alergen itu tuh muncul gitu, tambah banyak nanti biasanya. Seperti itu. Kemudian untuk usia, mengapa sih usia bisa masuk ke dalam faktor pendorong terjadinya efek samping obat? Mbak Riza, silakan ambil satu temannya. Hanin, Bu. Mbak Hanin, silakan Mbak Hanin. Untuk usia itu penurunan fungsi organ. Penurunan fungsi organ. Terus perubahan apa aja Mbak yang terjadi? Maksudnya misal ginjalnya kenapa atau gimana? Kalau lansia adanya penurunan fungsi organ. Kemudian dari penurunan fungsi organ tuh ada perubahan di mana aja? Perubahan
farmakokinetik obat ya akibat adanya perubahan fisiologi dan anatomi yang terjadi pada tubuhnya gitu nggih. Contohnya adalah hilangnya unit-unit fungsional organ yang ada di nefron dan neuron yang seperti Mbak siapa tadi yang menjawab? Mbak Hanin ya? Mbak Hanin bilang ada penurunan fungsi ginjal. Kemudian pada lansia itu ada gangguan beberapa proses regulasi antara sel-sel dan organ yang mengakibatkan penurunan dalam fungsi sistem tubuh. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Hanin. Pilih satu temannya lagi Mbak untuk jenis kelamin. Koni. Mbak Konita, silakan Mbak Konita. Oke, Bu. Mungkin karena hormon antara laki-laki dan perempuan itu beda ya, Bu. Di wanita kan lebih banyak gitu kayak estrogen gitu, Bu. Menurut saya. Oke, tadi itu sudah saya sebutkan. Ada lagi? Ntar Bu browsing. Ntar Bu browsing. Oke. Sudah browsingnya? Ya belum atuh, Bu. Sudah? Sudah browsingnya Mbak Konita? Ayo, masih banyak nih. Apalagi Mbak Konita? Perbedaannya pada mana? Perbedaan Farmakokinetika. Oke, farmakokinetika yang mana? Yang volume distribusi. Oke, jadi perbedaannya yang paling mencolok adalah volume distribusi pada wanita dan pria itu berbeda gitu ya. Itu terkait dengan perbedaan dan juga bisa terkait dengan obat yang diberikan juga seperti itu. Oke, terima kasih. Mbak Konita, minta satu temannya siapa? Piska, Bu. Piska, oke terima kasih. Mbak Piska silakan untuk penyakit. Saya kan Bu Rizka kan tadi. Iya. Untuk penyakit itu Bu, biasanya yang punya penyakit hati atau ginjal itu rentan terkena ESO gitu Bu. Soalnya itu fungsinya udah kurang stabil. Maaf Bu, ayamnya suka ganggu. Apa namanya juga ayam. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Selain itu ada enggak kaitannya dengan farmakokinetik? Ayo Mbak Rizka, sudah. Apa? Ayo, browsingnya sudah. Ini Bu, kalau di farmakokinetik kan, kalau di ini ya Bu, terganggunya fungsi kayak pada saat ini metabolisme kayak gitu-gitu ya nggak sih Bu, penyerapannya terus distribusinya gitu. Oh, jadi penyakit itu bisa mengubah atau mengurangi penyerapan obat
metabolisme obat, bisa mengurangi eliminasi dan respon tubuh terhadap obat, serta pada beberapa penyakit yang degeneratif sifatnya itu dapat menurunkan sensitivitas jaringan atau respon terhadap suatu obat seperti itu. Oke, good job. Terima kasih Mbak Rizka. Kemudian untuk perbedaan farmakokinetik nih Mbak Rizka. Siapa? Vina, Bu. Vina sini. Oke, Mbak Vina, Sina, silakan. Mungkin ke itu Bu, perbedaan volume obat di dalam darahnya beda-beda. Kemudian? Apa ya? Tadi volume distribusi. Oke. Terus? Perbedaan dalam aktivitas eliminasi, Bukan. ekspresi, Bukan. endokrin apa? Enzim. Perbedaan Oke. aktivitas enzim orangnya itu juga mempengaruhi adanya efek samping obat. Misalnya pasien A itu menggunakan amoxicillin, tapi pasiennya aman-aman saja. Kemudian pasien B menggunakan amoxicillin, tapi terjadi takikardi. Nah, itu ada perbedaan farmakokinetik dari pasien itu sendiri, seperti itu. Oke, kalau perbedaan etnik, silakan Mbak Vina, Hasina, ditunjuk satu temannya. Irma. Mbak Irma, silakan. Bentar, Bu. Oke, beda loh. Misalnya teman-teman ingin membandingkan suatu obat. Nah, terus kemudian kiblatnya teman-teman itu pada ras Kaukasian atau ras Afrikan gitu. Itu berbeda. Misalnya mau dicantumkan dengan Indonesia. Indonesia tuh rasnya ras apa sih? Itu berbeda. Apa? Ayo. Mungkin misalnya perbedaan ras orang Indonesia sama orang Afrika itu tuh daya tahan tubuhnya beda-beda, Bu. Daya tahannya tubuh beda-beda tuh gimana maksudnya? Awang orang Indonesia sama Indonesia aja beda-beda. Perbedaan etnik genetik atau perbedaan itu dapat meningkatkan faktor terjadinya efek samping obat dikarenakan adanya perbedaan gen, Bu. Perbedaan adanya farmakogenomik. Ya, perbedaan farmakogenomik, ya perbedaan farmakogenomik betul. Apalagi farmakokinetik, iya. Perbedaan farmakogenomiknya seperti apa? Perbedaan farmakogenomik itu seperti apa?
misalkan ada etnis tertentu yang punya metabolisme cepat, itu bisa berpengaruh ke efek obat yang diberikan. Tak boleh cepat. Kemudian ada namanya enzim untuk merespon suatu obat. Nah, ini beda-beda. Contohnya ketika obat ibuprofen digunakan di obat COVID dulu untuk orang Eropa itu tidak disarankan karena keluar ruang gitu. Nah, seperti itu. Tapi ternyata di India enggak seperti itu. Jadi kan karena memang rasanya berbeda. Pigmentasinya berbeda, ada zat-zat yang berbeda dan farmakogenomiknya berbeda. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rahmadita. Kemudian ambil satu teman Mbak untuk faktor farmasi. Syifa, Bu. Syifa. Kalau menurut saya untuk dari faktor farmasi mungkin dari ininya ya Bu, misalkan obat diproduksi di industri farmasi gitu, terus itu ada kesalahan atau kurang memenuhi persyaratannya gitu Bu. Kalau kurang memenuhi persyaratan jelas nggak bisa keluar dong obatnya. Tetapi yang dikatakan Mbak Syifa betul, karena adanya perubahan yang tidak tertentu dari industri farmasi. Misalnya, industri A memiliki zat zat untuk pengisi menggunakan amilum gitu ya. Yang satunya menggunakan apa? Ternyata pasien-pasien yang banyak dengan pabrik A itu lebih manjur dibandingkan dengan pabrik yang menggunakan amilum seperti itu. Nah, itu contohnya adalah faktor dari farmasinya. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Kemudian rekonsiliasi obat tidak lengkap. Silakan Mbak Syifa ditunjuk satu temannya. Mbak Yasmin, silakan. Menurut saya rekonsiliasi itu yang ini bukan misalnya ada pasien dirawat terus catatannya itu habis minum obat apa akhirnya nanti jadi interaksi gitu. Jadi interaksi karena akibat kelalaian petugas untuk tidak merekonsiliasi obat sehingga data obat yang dikonsumsi pasien tidak terekam dengan sempurna. Kemudian misalnya, oh pasien ini harusnya mendapatkan warfarin tapi belum dikasih warfarin. Kita tambahin, nanti terjadi pendarahan. Bingung, kok pendarahan padahal warfarinnya sudah sesuai obat. Piye kenapa? Ternyata setelah ditelusur warfarin sudah diberikan 1 jam sebelumnya. Tetapi dalam rekonsiliasi obat, warfarin tidak tercantumkan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Yasmin. Nah, ini adalah klasifikasi efek samping obat yang kemarin kita bahas atau kita singgung ya. Menurut Edward and Aronson itu ada klasifikasi tipe A dan tipe B, itu yang paling utama. Kemudian tipe lainnya, yang tipe A augmented itu berdasarkan dosis, kemudian B bizarre tidak berdasarkan dosis, yang C dose related and time related itu kronik, D itu delayed berdasarkan waktu, kemudian E itu end of use berdasarkan withdrawal, kemudian failure atau F itu failure of therapy. Oke, kita bedah satu-satu. Ini adalah klasifikasi efek samping obat. Reaksi tipe A itu terkait dosis atau namanya augmented. Dia terjadinya umum terkait dengan farmakologi obat. Respon farmakologi yang berlebihan dapat ditebak dengan mudah dan tingkat kematiannya rendah. Contohnya pada penggunaan antidepresan, trisiklik,
antidepresan trisiklik, kemudian penggunaan opioid pada penggunaan warfarin. Silakan Mbak Yasmin ambil 3 temannya untuk masing-masing. 1, pada penggunaan antidepresan trisiklik siapa, penggunaan opioid siapa, penggunaan warfarin siapa. Kak Nila sama Tamam. Oke, Mbak Ika, pada penggunaan depresan trisiklik itu bisa menyebabkan efek samping obat yang seperti apa, Mbak? Mbak Ika. Mbak Ika. Mbak Ika Zuliana. Mbak Ika Zuliana. Ayo Mbak Ika Zuliana. Mbak Ika Zuliana, yuk. Iya Bu, tadi gimana Bu? Soalnya tadi gangguan. Pada penggunaan antidepresan trisiklik, efek samping obat yang terjadi adalah. Suara saya tidak terdengar ya Bu? Bentar. Ini baru terdengar. Apa efek samping obatnya pada trisiklik antidepresan? Oh, efek samping obat trisiklik ya Bu? Iya. Apa? Bentar, Bu. Ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Mengantuk Bu. Halah, itu ngapain? Mulutnya kering. Bukan. Apa? Selain itu. Konstipasi. Bukan. Retensi urin Bu. Bukan. Yang bahaya. Oh, bentar Bu. Retensi urin itu ya bahaya, tapi presentasinya rendah. Gimana Bu? Retensi urin itu bahaya, tetapi presentasinya rendah pada antidepresan trisiklik. Yang paling menonjol. Hipotensi. Hipotensi, gangguan kardiovaskuler, itu yang paling menonjol untuk antidepresan trisiklik selain retensi urin dan juga mulut kering. Oke, terima kasih Mbak Ika. Kemudian tadi siapa yang pada penggunaan opioid? Siapa tadi Mbak Yasmin? Saya Bu Nila. Oke, Mbak Nila, silahkan. Pada penggunaan opioid itu dapat menimbulkan hipotensi sama depresi napas. Oke, terima kasih. Jadi, kalau penggunaan opioid itu yang bahaya adalah adanya depresi pernapasan dan juga hipotensi. Tapi yang paling utama bahaya adalah terdapat depresi pada pernafasan. Oke, selanjutnya pada penggunaan warfarin. Iya Bu. Silahkan, Mas Untuk Tama. penggunaan warfarin, efek samping obatnya ini kan oral kan. Efek samping utamanya pendarahan, terus hipersensitivitas, ram kulit, alopecia, diare, itu Bu. Yang paling utama apa? Pendarahan. Oke, pendarahan. Warfarin, efek samping yang paling utama adalah pendarahan. Oke, terima kasih Mas Tama, Mbak Nila, dan Mbak siapa tadi? Ika. Eva, Eca. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Manajemennya adalah caranya mengurangi dosis atau hentikan obat. Pertimbangkan dengan terapi bersamaan. Kurangi dosis, misalnya warfarin, diberikan dosis
sekian. Kemudian kok pendarahan, APTT-nya itu meningkat drastis. Ya udah dikurangi dulu. Kemudian dilihat ada tidak monitoring pendarahan yang masih tinggi. Kalau misalnya ada, adjustment lagi. Kalau nggak bisa, ganti dengan yang lain seperti itu. Gitu ya. Untuk yang tipe reaksi A. Kemudian jenis terapi B atau tidak terkait dosis atau bizarre itu tidak umum, tidak terkait dengan farmakologi, tidak bisa ditebak, dan tingkat kematiannya tinggi. Kemudian ini contohnya penggunaan pada penisilin. Mas Imam Al-Maliki, silakan menunjuk satu temannya. Kayaknya udah semua, Bu. Nggak apa-apa lagi. Oh, Alfi. Oke, Mbak Alfi silakan. Ya, Bu. Penisilin itu diare, Bu. Selain itu, yang berkaitan dengan reaksi imunologi. Tadi udah disebutin di awal. Reaksi A. Anafilaksis. Ya, pemberian penisilin dapat menyebabkan reaksi anafilaksis. Oke, Mbak Alfi silakan tunjuk satu temannya untuk efek samping obat pada penggunaan anestesi umum. Zakiatul, Bu. Mbak Zakiatul silakan menjawab lagi. Gimana Bu tadi pertanyaannya? Ada penggunaan anestesi umum, efek samping obatnya apa? Yang berkaitan dengan reaksi idiosinkratik. Hipertermia bukan Bu? Hipertermia. Oke, hipertermia. Betul, itu yang berbahaya pada anestesi umum. Terima kasih Mbak Zakiatul. Kemudian itu caranya manajemen bagaimana? Caranya bisa dihentikan dan tidak diulang lagi di kemudian hari karena ini bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Gitu ya, kalau yang tipe B. Kemudian yang tipe C terkait dosis dan waktu. Tipenya kronis, tidak umum terkait dengan dosis yang terakumulasi. Contohnya pada penggunaan kortikosteroid. Mbak Zakia, tunjuk satu temannya untuk menyebutkan efek samping obat yang terjadi pada penggunaan kortikosteroid. Bentar, Bu. Oke. Efek samping kortikosteroid tadi sudah disebutkan, ini Bu, Moonface juga bisa, Bu. Oke, Moonface bisa. Apalagi? Ini Bufaloham. Oke, boleh. Gitu ya. Kemudian untuk penggunaan bifosfonat, silakan Mbak Amalia Sekar. Satu temannya ditunjuk. Asifa Nurma, Bu. Mbak Asifa Nurma. Ya, Bu. Ada penggunaan bifosfonat. Efek sampingnya apa? Gastritis, Bu. Apa? Gastritis. Gastritis. Selain itu? Disepsia, ada mual, konstipasi. Kan. Depannya O. Osteoporosis. Bukan. Osteonekrosis pada rahang.
Ya, pada penggunaan bifosfonat itu bisa menyebabkan osteonekrosis pada rahang. Caranya dengan mengurangi dosis atau menghentikan obat. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Kemudian D, terkait waktu delay tidak umum terkait dengan dosis muncul setelah beberapa saat penggunaan. Contohnya pada penggunaan lomustin. Mbak Asyifa Nurma, silakan temannya satu dibuat tumbal lagi. Siapa? Aduh. Riza, Bu. Oke, Mbak Riza, welcome to the club lagi. Pada penggunaan lomustin, efek samping obat yang terlihat adalah Karsinogenesis. apa? Karsinogenesis. Apa? Kecil banget suaranya, Mbak. Mbak Riza? Apa Mbak Riza? Karsinogenesis. Karsinogenesis, oke, betul. Pada penggunaan lomustin, efek samping obat yang paling bisa terlihat adalah karsinogenesis. Manajernya ini sulit dikontrol, ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati pada obat-obat yang masuk dalam klasifikasi menyebabkan terjadinya tipe reaksi D. Kemudian tipe reaksi E itu penarikan atau end of use atau withdrawal syndrome. Tidak umum muncul segera saat penghentian obat. Biasanya bisa terjadi pada penggunaan benzodiazepin. Nah, Mbak Riza, silakan satu temannya diminta untuk menyebutkan efek samping obatnya pada penggunaan benzodiazepin. Indah, Bu. Berapa? Indah. Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Ya, Bu. Penggunaan benzodiazepin. Konstipasi, Bu. Apa? Benar, Bu. Tadi saya udah keceplosan loh. Insomnia, Bu. Apa? Insomnia. Bisa, kecemasan bisa karena adanya reaksi withdrawal syndrome atau reaksi karena pemutusan obat adanya tapering off. Jadi bagaimana ketika pasien mendapatkan benzodiazepin kemudian sudah bisa dihentikan, caranya adalah dengan menurunkan dosis yang dipakai pasien sedikit demi sedikit sampai dengan dosis minimal kemudian stop. Ya, harus diberikan dengan tapering off dulu baru bisa di stop dan tidak bisa di stop dalam kondisi dosis yang tinggi. Kalau misalnya sudah terlanjur withdrawal syndrome bagaimana? Berikan kembali pada dosis yang awal dia sebelum dihentikan, kemudian perlahan-lahan penurunan dosis secara tapering off, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir jenis reaksi terapi yang tidak terduga atau failure. Deskripsinya dia umum terkait dengan kondisi yang dikarenakan interaksi obat. Contohnya adalah penggunaan obat KB oral dengan regimen TBC. Coba Mbak Indah ambil satu teman yang untuk dijadikan tumbal, silakan. Irma, Bu. Mbak Irma, efeknya apa ketika pasien menggunakan obat KB oral dengan regimen TBC?
Mbak Irma. Mbak Irma, di mana Mbak Irma? Iya, Mbak Bu. Irma? Sebentar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo apa? Tulis sebentar. Ayo Mbak Irma. Mbak Irma. Come on. Gangguan hormon, Bu. Gangguan hormonnya gimana maksudnya? Jadi, pada penggunaan obat KB oral dengan regimen TBC, itu pasien biasanya berpotensi untuk mengalami kegagalan pada KB-nya. Biasanya pasien kebobolan, gitu, karena adanya ketidakseimbangan hormon tadi, gitu. Apa regimen TBC yang menghalangi? Ya, semuanya. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, ethambutol, ataupun penggunaan penenang streptomycin. Caranya bagaimana? Antara dosis ditingkatkan atau pertimbangan dengan terapi yang bersamaan, tetapi terapinya diganti dengan KB non-hormonal atau IUD atau menggunakan pengaman gitu ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, efek samping obat tipe A. Beberapa contohnya itu efek samping obat yang tidak berupa efek obat utama, efek samping diakibatkan farmakologi yang berlebihan, efek samping yang diakibatkan adanya interaksi obat. Kita ngomongin yang pertama dulu, efek samping obat yang tidak berupa efek obat utama, ini derajatnya ringan, tapi angka kejadiannya sangat tinggi. Contohnya adalah obat-obat yang menyebabkan pendarahan pada uterus. Ada hormon, ada kontrasepsi oral dosis rendah, IUD yang mengandung non-progrestin, NSAID, tamoxifen, dan warfarin. Kemudian menyebabkan konstipasi itu amitriptilin, antasida, diazepin, zat besi. Obat-obat yang menyebabkan dispepsia itu contohnya akarbose, NSAID, COX-2 inhibitor, estrogen, dan juga antibiotik. Contoh obat-obat yang menyebabkan edema itu hormon, kortikosteroid, hipertensi, dan kemoterapi. Edema itu apa sih? Saya minta bantuannya Mbak Fatima. Edema itu apa sih Mbak? Halo Bu, nah edema itu pembengkakan di bagian tertentu. Edema itu adalah pembengkakan karena biasanya karena kelebihan cairan dan garam. Oke, kelebihan cairan. Kalau adanya penumpukan di kaki dan tangan namanya apa, Mbak? Apa Mbak Fatima? Cairan di kaki dan tangan. Edema Perifer. Perifer. Oke, edema perifer itu adalah penumpukan cairan pada kaki dan tangan bagian bawah, ekstremitas bawah. Kemudian pada perut namanya apa Mbak Fatima? Maaf ya, tumbalnya ini Mbak Fatima aja. Terus jadi buat ASI. Tapi kalau misalnya obat yang kita larutkan asites gitu. Oke, asites. Terima kasih. Kalau namanya edema paru dan kalau ada terjadi di pleura
Di ruang pleura namanya adalah efusi pleura. Ya, contoh obatnya adalah kortikosteroid, hipertensi, dan kemoterapi. Nah, contoh edema itu seperti ini. Nah, ini nanti bisa menyebabkan turgor atau tidak kembali ketika dipencet. Ini ada beberapa grade, 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kalau tidak salah sampai 4. Nah, ini tergantung ngeceknya gimana, Bu? Cara ceknya adalah bagian yang edema itu ditekan kemudian dilepas. Ketika kemudian dihitung berapa detik dia kembali seperti semula. Nah, detikan itu yang akan memperlihatkan dia itu sudah masuk ke turgor bagian grade berapa, seperti itu. Ini edema ya, bengkaknya tuh menteng-menteng, apa ya bahasa Indonesianya tuh kayak gini lah pokoknya. Kemudian ada legoan, ada cekungan yang terjadi ketika setelah dipencet. Jadi setelah dipencet dia biasanya jadi cekung dan tidak bisa kembali seperti sedia kala saat itu juga gitu. Kemudian obat-obat yang menyebabkan anemia hemolitik. Ini saya mau tanya-tanya udah jam 3 ya. Obat-obat yang menyebabkan anemia hemolitik. Mekanisme aksinya itu uji antiglobulin langsung, tempat hemolisisnya dengan obat-obatnya. Dia mekanisme aksinya absorpsi obat. Uji antiglobulinnya anti-IgG+, positif. Kemudian tempat hemolisisnya ekstravakuler. Obat-obatnya ada penisilin, ampicillin, cefalotin, cefalotrin. Mekanisme aksi kompleks imun, uji antiglobulin langsungnya ada anti-C3 positif. Tempat hemolisisnya adalah intravaskuler. Obat-obatnya hidroklorotiazid, sulfonamid, isoniazid, insulin, tetrasiklin, streptomycin, dan fluorourasin. Ada nggak Bu obat-obat yang lain? Sebenarnya ada dan masih banyak gitu ya. Kemudian untuk mekanisme aksi autoantibody itu uji antiglobulinnya langsung itu anti-IgG-nya positif. Kemudian tempat hemolisisnya ekstravaskuler dan obat-obatnya alfa metildopa, asamefenamid, satidopa, dan ibuprofen. Kenapa bisa menyebabkan anemia hemolitik? Karena disebabkan adanya hemolisis, adanya gangguan secara tidak normal baik dalam pembuluh darah, ya pembuluh darah itu intravaskuler atau tepat di dalam tubuh atau ekstravaskuler. Gitu ya. Kalau gejalanya sama dengan gejala-gejala lain ya, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya, lebay gitu. Itu sama-sama gejala dari anemia. Oke. Kemudian obat-obat yang menyebabkan impotensi itu ada antidepresan, antihistamin, antihipertensi, anti-Parkinson, ketokonazol. Aduh, aku mau tanya udah jam 3. Ya udahlah. Next saja ya, kita tanya-tanya selanjutnya. Ya Mando, yang pada Mando. Oke, kita tanya-tanya di pertemuan selanjutnya. Obat-obat yang menyebabkan jaundice atau kekuningan, ada erythromycin kebanyakan, antibiotik koamoxiclav. Koamoxiclav tuh apa? Satu orang lagi aja deh. Koamoxiclav tuh apa? Mbak Rizka? Obat apa sih koamoxiclav? Koamoxiclav itu obat apa, Mbak? Bentar, Bu. Ini obat yang... Nah, ini sama kayak antibiotik bukan, Bu? Nah, iya, antibiotik. Apa sama apa? Ini antibiotiknya yang... Maksudnya sama apa? Gimana, Bu? Koamoxiclav itu adalah kombinasi antibiotik apa dengan apa? Antibiotik ini nggak sih Bu, amoxicillin dengan asam klavulanat. Oke. Jadi koamoxiclav
pokoknya depan-depannya pakai ko itu biasanya kombinasi. Kalau amoksiklaf adalah kombinasi antibiotik amoksisilin dengan asam clavulanat. Kemudian ada, terima kasih Mbak Rizka, kemudian ada captopril, ada gliburit, ada cefalosporin, ada verapamil, ada mercaptopurin. Gitu ya. Obat-obat ini bisa menyebabkan jaundice karena menimbulkan gangguan pada proses kimia, di mana di sel hati dan duktus empedu. Di mana kita tahu kalau sel hati dan duktus empedu itu bertanggung jawab terhadap pembentukan dan sekresi dari empedu ke usus. Akibatnya apa? Akibatnya bilirubin dapat tertahan di dalam tubuh. Kalau bilirubinnya tertahan, terjadinya jaundice, gitu ya. Bisa nggak Bu bilirubin ini kembali normal? Bisa. Kadar bilirubin itu bisa kembali normal atau hampir kembali dalam batas normal dalam beberapa minggu setelah penghentian dari obat yang dicurigai menyebabkan jaundice, seperti itu. Oke. Kenapa Mbak Rizka? Kenapa teriak? Maaf Bu, ada panggil orang tua. Oke. Kemudian contoh obat yang menyebabkan neutropenia ada propionamid, sulfasalazin, cotrimoxazole, clozapin, metildopa, imipramin, dan pentazosin. Cotrimoxazole itu adalah kombinasi obat dari trimetaxazole dan bukan trimetaxazole jenenge iki cotrimoxazole. Aku lali. Cotrimoxazole itu adalah golongan obat dari trimetoprim dengan sulfametaxazole. Nah, clozapin, metildopa, imipramin, dan pentazosin. Mengapa bisa menyebabkan neutropenia? Dikarenakan obat-obat ini menekan ya, supresi menekan sumsum tulang belakang atau menyebabkan supresi di sumsum tulang belakang. Jadi adanya kerusakan sel-sel induk dan meningkatkan destruksi sel darah putih sehingga sel darah putihnya berkurang, neutropenia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Mohon maaf ada salah. OJW sudah saya buka, silahkan absensi jangan lupa. Sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Nanti kita berkoordinasi dengan Mbak Fatimah. Semoga tidak ada pergantian jadwal lagi gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya banyak mencari tumbal pada pelajaran hari ini, gitu ya.